Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita lanjut ya. Minggu lalu kita sudah belajar 3 poin tentang apa dan mengapa kompak. Nah, saudara, kita harus tahu apa kompak itu dan mengapa kita praktek kompak. Karena kalau kita tidak tahu dasar kebenarannya, ya, bahwa ini adalah pola yang sesuai dengan firman Tuhan, maka nanti kita mempraktikkan kompak akan gagal, saudara. Karena dasarnya bukan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang pikir kompak itu hanya sekedar, oh itu sistem yang ditemukan oleh Pak Edi Leo. Sistem yang ditemukan oleh Abalef, ya misalnya. Abalef Industri atau Abalef mana, ya. Nah, kalau saudara mempraktekkan kompak dasarnya karena ini pola tertentu yang ditemukan oleh orang tertentu, oleh gereja tertentu, maka saudara akan gagal. Karena saudara memprakteknya tidak berdasarkan iman. Ya, nanti ketika saudara praktek kompak, ternyata ada tantangan, saudara pasti nyerah. Karena saudara nggak tahu bahwa kompak itu apa landasan firman Tuhannya, ya apa yang saudaraku Alkitab katakan tentang kompak. Nah karena itu saudara kita harus tahu benar dasar kebenarannya ya tentang kompak. Nah karena itu kita harus tahu apa kompak itu dan mengapa kita mempraktekkan kompak. Nah minggu lalu saya ulangi saudaraku, kita sudah belajar 3 poin tentang apa dan mengapa kompak. Mari kita lihat 3 poin ini. Ya, pertama kita lihat next. Apa dan mengapa kompak? Karena kompak adalah sistem pemuritan yang digunakan oleh Yesus, oleh rabi-rabi Yahudi. Jadi kalau saudara mau menjadi murid Kristus yang sejati, ya, yang terbaik, seharusnya lah saudara bergabung ke dalam kompak atau hafruta. Jadi kalau saudara nggak gabung ke hafruta, ya saudara seharusnya ya tidak bisa menjadi murid Kristus yang sejati, saudara. Murid Kristus mempraktekkan pemuritan berdasarkan sistem pemuritan yang digunakan Yesus. Kalau Yesus pakai pola hafruta, saudara nggak mau bergabung ke hafruta, saudara nggak mau praktek kompak, ya saudara nggak bisa jadi murid Kristus yang sejati, yang bertumbuh maksimal, saudara. Nah itu alasan pertamanya. Nah yang kedua, saudara, apa dan mengapa kompak? Karena kompak itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, jadi kalau saudara sudah lahir baru percaya Yesus, saudara bukan sekedar diampuni dosanya, ya saudara itu tercantum ke dalam tubuh, maka saudara mesti bergabung ke dalam komunitas tubuh Kristus. Nah, komunitas tubuh Kristus yang paling efektif itu 2-3 orang, saudara. Ya, bisa 5-6 orang, bisa juga 10 orang sampai 15 orang, tapi itu kurang efektif mempraktekkan gaya hidup ya komunitas tubuh Kristus. Kenapa? Karena untuk praktek salingnya ya terlalu besar kalau 10 sampai 15 orang. Ya 5-6 orang lebih lumayan, tapi yang paling bagus Saudara adalah 2-3 orang. Ya makanya Tuhan Yesus menggunakan pola 2-3 orang ini ya supaya kita efektif mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. Ya, makanya inilah alasan kedua kenapa kita saudaraku bergabung ke kompak supaya kita bisa mempraktekkan gaya hidup komunitas tubuh Kristus. Ya, supaya kita bisa praktek saling, supaya kita bisa praktek saling membangun, ya, saling memperhatikan, supaya kita bisa saudaraku bertumbuh bersama-sama dalam tubuh Kristus. Nah, alasan yang ketiga, saudara. Apa dan mengapa kompak?
Yang ketiga, karena kompak adalah alat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Saudara masih ingat Yohanes 14, ya nanti saudara baca selanjutnya di ayat 10 sampai ayat 12. Ayat 10 bilang, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bukanlah berasal dari aku, ya, tapi dari Bapakku, ya. Bapakku lah yang melakukannya di dalam aku di dalam Bapak, dan Bapak di dalam aku. Nah, maksudnya Yesus, dia itu diutus oleh Bapa datang ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Nah, pekerjaan Bapa itu apa? Itulah Lukas 4 ayat 18 sampai 19, ya, di mana waktu Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, ya, Dia telah mengurapi aku, ya, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan Injil, ya, untuk apa, saudara, melepaskan orang dari tawanan, ya, untuk memberitakan Injil kepada orang miskin, melepaskan, ya, orang-orang yang tertawan, saudara, mencelikkan mata orang yang buta, kemudian saudaraku, ya, menyembuhkan orang yang terluka, ya, yang menderita, saudara. Kemudian memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus, saudara, diutus oleh Bapa dan diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Bapa. Nah, pekerjaan Bapa itu apa? Nah, ini dia, memberitakan Injil, usir setan, pelepasan, kesembuhan batin, dan juga kesembuhan jasmani, ya, saudara, juga membuka mata orang-orang yang buta rohaninya, ya, sehingga saudaraku, buta dia, ya, dia dibuka mata rohaninya. Nah, inilah pekerjaan Yesus, saudara. Nah, Yesus bilang, saudara, ini pekerjaan dia yang lakukan, tapi setelah dia pergi kepada Bapa, ya, nanti dia mengutus Roh Kudus datang, saudara. Dan ketika Roh Kudus datang membentuk tubuh Kristus, ya, maka saudara, sejak itu pekerjaan-pekerjaan Bapa tidak lagi dilakukan langsung oleh Tuhan Yesus, tapi yang melakukannya adalah orang-orang percaya. Ya, makanya dia bilang, barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Nah, jadi sekarang tugas melakukan pekerjaan Bapa, yaitu hal-hal ini, ya, adalah diberikan untuk tubuhnya, saudara. Untuk kita, ya, tubuh Kristus. Orang-orang percaya yang udah tercantum masuk ke dalam tubuh Kristus, mereka diutus berdua, bertiga, saudara, untuk pergi melakukan pekerjaan Bapa. Makanya kompak, saudara, mesti sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Ya, karena itu tugas kompak, bukan tugas pribadi satu orang. Kalau kita satu orang nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena kalau sendirian kan karunianya kurang. Ya, kita nggak punya 5, 7, 9. Tapi kalau bersama-sama 2, 3 orang, lebih banyak karunianya. Dan kita diutus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa ini. Saudara, ayo kompak, makanya jangan sibuk apa, saudaraku, ya, kita beresin masalah, kamu lihat saya lihat kamu, ya, tapi kompak itu Tuhan apa, saudaraku, ciptakan supaya ini menjadi alat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Nanti kita lihat ada kaitannya selanjutnya. Nah, inilah alasan ketiga kenapa, apa, dan mengapa kompak itu. Nah, sekarang kita lanjut, saudaraku, bahas 3 alasan lainnya. Ya, yang keempat sekarang, saudara. Apa dan mengapa kompak? Kenapa kita praktek kompak, saudara? Karena kompak adalah alat Tuhan
untuk menghadirkan dan memperluas kerajaan, ya, kerajaan Allah. Jadi kompak itu, saudara, tempat kediamannya sang raja. Kalau raja mau memerintah, saudara, dia mesti hadir dulu kan, baru dia memerintah, ya kan? Nah, supaya dia bisa hadir, maka saudara kompak itu ya harus dibangun. Ya, kita harus bangun kompak supaya apa, saudaraku? Supaya Tuhan hadir di situ, menyatakan kehadirannya. Ya, jadi kompak itu boleh dibilang istananya raja. Kalau kita mau raja memerintah, saudara, kita mesti bangun istananya, ya, supaya rajanya bisa berdiam di situ. Kalau rajanya berdiam di situ, dia akan menyatakan ya pemerintahannya, dan dia akan memperluas pemerintahannya di sana. Ya, nah itulah gereja, saudara. Gereja itu tempat kediamannya sang raja, ya, di mana raja berdiam di dalam gereja, eklesia, dan melalui eklesia sang raja ini menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah. Itulah konsep eklesia, saudara. Ya, gereja, eklesia. Nah, kita baca ini Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku. Wow. Nah, eklesia yang dia dirikan seperti apa, saudara? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, kenapa? Karena ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, Yesus lagi bicara tentang gereja yang dia akan bangun, saudara. Eklesia yang akan dibangun Tuhan Yesus itu adalah tempat kediamannya, saudara. Itu adalah apa, saudaraku? Istananya, ya, kantor pemerintahannya dia. Ya, melalui eklesia nanti, ya, untuk apa eklesia dibangun? Ya, supaya eklesia, saudara, ya, boleh berperang melawan alam maut, ya, supaya alam maut tidak dapat menguasainya. Nah, saudara, ini ayat banyak sekali orang yang nggak ngerti, saudara. Jadi Tuhan bangun eklesia, saudara, gereja itu ada tujuannya, ya. Nah, eklesia itu adalah apa, saudara? Adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menjadi tempat kediamannya Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, ya, orang-orang ini diutus oleh Tuhan, ya, untuk pergi menghancurkan musuhnya. Nah, musuhnya eklesia itu disebut alam maut, saudara. Ya, disebutnya alam maut. Nah, di dalam terjemahan lain ada kata pintu. Pintu alam maut tidak akan menguasainya. Nah, eklesia yang Tuhan dirikan begitu powerful, saudara, sampai pintu alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini kata tidak akan menguasainya, saudara, ya, agak kurang tajam, ya, kurang tajam, saudara. Ya, di dalam bahasa Yunaninya dan konsepnya kalau kita lihat, ya, tentang apa, saudaraku, pintu gerbang ini, ya. Nah, ini sebenarnya lebih tepat, pintu gerbang alam maut tidak dapat bertahan, ya, melawannya. Itu lebih tajam, saudara. Kenapa? Karena pintu itu nggak pernah menyerang. Pintu itu diserang, saudara. Ya, jadi eklesia yang Tuhan bangun begitu hebat sampai dia menyerang pintu alam maut, sehingga pintu alam maut tidak dapat bertahan. Wow. Ya, nah, maksudnya apa ayat ini, saudara?
pintu alam maut, saudara, ini adalah bicara tentang ya pintu gerbang kerajaan kegelapan. Ya, jadi ini bukan bicara tentang neraka, saudara. Ini bicara tentang, ya memang neraka juga adalah bagian dari kerajaan kegelapan ya. Tapi saudaraku, ini kerajaan kegelapan yang ada di kota kita. Ya, jadi misalnya kota Jakarta, saudara. Itu menurut 1 Yohanes 5, seluruh dunia ini telah ada berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi seluruh dunia ini ya, apalagi di kota-kota, saudara, itu ada penguasaan kerajaan kegelapan. Kota Jakarta itu, saudara, ada penguasaan kerajaan kegelapan. Ya, nah, kerajaan kegelapan ini menguasai Jakarta. Ya, nah, apa tujuannya kerajaan kegelapan ada di mana-mana? Membutakan mata rohani orang, mengikat orang, menghancurkan hidup orang, supaya saudaraku setan menjadi ya Tuhannya, supaya mereka saudaraku hidup dalam kegelapan. Ya, jadi seluruh penduduk Jakarta ini kecuali yang udah lahir baru, ya saudara, itu berada di bawah ya kekuasaan kerajaan kegelapan. Nah, tugas gereja adalah datang ke pintu gerbang ya kerajaan kegelapan itu ya, dan kemudian berdiri di situ dan berkata begini, buka pintunya. Kalau kalian nggak buka pintunya, kami akan serang. Ya, makanya jemaat mesti menyerang pintu gerbang kerajaan kegelapan, saudaraku, yang ada di kota kita. Ya, kita datangi, ya, itulah tugas eklesia. Hancurkan pintu gerbangnya. Nah, seperti ini, saudara. Gambar ini, saudara. Ini kerajaan Romawi mengutus apostolos, namanya, saudara. Apostolos itu adalah rasul, ya, untuk pergi perang. Ya, ini cara kerajaan Romawi memperluas kerajaannya adalah mendatangi pintu gerbang kota musuhnya, saudara. Kemudian dihancurkan itu, diserang, sampai pintu gerbangnya hancur. Kemudian nanti apostolos ini, pasukan ini masuk ke dalam. Itulah gambaran eklesia, saudara. Masuk ke dalam, ya, kemudian hancurkan musuhnya. Musuhnya siapa? Musuhnya tentara dari kota itu. Dikalahkan. Setelah dikalahkan, saudara, ya mereka telah mendatangkan kerajaan Romawi ke kota itu, saudara. Nah, itulah gambaran gereja. Jadi gereja itu, saudara, beda sekali sama gereja sekarang. Aduh, gereja sekarang, saudara, sibuknya ngurusin hari Minggu, duduk-duduk kebaktian, ya saudara. Ya, kadang-kadang kebaktiannya nggak ada konsep eklesianya. Ya, kebaktiannya ngapain, saudara? Duduk denger khotbah kayak entertainment, ya. Iya, asik ya. Aduh, asik ya hari ini ya. Nah, saudara, itu konsep gereja yang nggak lengkap, saudara. Ya, gereja itu apa? Ya, eklesia, kumpulan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan, lalu diutus. Nah, diutus ke kotanya, saudara. Ya, diutus ke kotanya untuk apa, saudara? Menghancurkan pintu gerbang kerajaan kegelapan. Nah, gimana menghancurkan pintu gerbang kerajaan kegelapan, saudara? Pernah perang lewat pintu, mengalahkan pintu, perang lawan pintu? Gampang cara mengalahkan pintu, makanya ayat 19. Tuhan berikan kepada eklesia kunci-kunci kerajaan sorga. Nah ini, kunci-kunci, saudara. Plural, ya, jamak, bukan satu kunci. Diberikan kepada gereja kunci-kunci kerajaan sorga. Nah, jadi kunci-kunci ini apa, saudara? Yaitu kekuatan kuasa untuk menghancurkan pintu gerbang kerajaan maut itu.
Jadi kunci-kunci kerajaan ini apa, saudara? Nah, semua pelayanan untuk menghancurkan kuasa gelap itu adalah kunci-kunci itu, saudara. Ya, jadi misalnya pelayanan peperangan rohani itu termasuk kunci kerajaan itu, saudara. Ya, doa syafaat, ya, kunci kerajaan itu, saudara. Memberitakan Injil yang tadi yang Yesus ya katakan, apalagi usir setan, pelepasan, inner healing, ya. Nah, mencelikkan mata orang yang buta, saudara. Itu semua kunci-kunci kerajaan. Itu diberikan kepada eklesia supaya dia bisa masuk kotanya, melakukan pelayanan, menghancurkan kerajaan kegelapan, membebaskan orang-orang dalam kota kita dari kuasa kegelapan, supaya mata dia terbuka, supaya dia lahir baru, pindah kerajaan, supaya dia dari kerajaan kegelapan ya pindah masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, untuk masuk kerajaan Allah ada kuncinya lagi, saudara. Maka kita perlu buka kunci kerajaan Allah, saudaraku, sehingga mereka pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, makin banyak mereka yang pindah ke dalam kerajaan Allah, berarti kerajaan Allah diperluas. Kerajaan Allah hadir dan diperluas. Ya, jadi kunci-kunci kerajaan ini, saudara, adalah kuasa yang diberikan kepada gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah dan untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, bukan hanya sampai di situ aja, saudara. Tapi kunci-kunci kerajaan juga termasuk melepaskan orang ya yang udah ada dalam kerajaan Allah, melepaskan dia total dari dosa yang mengikat dia. Next. Nah, makanya Tuhan Yesus membahas lagi, saudaraku, tentang eklesia di Matius 18. Ya, nah, Matius 18 ini apa? Ya, nah, inilah kali kedua Tuhan Yesus menggunakan kata eklesia, saudara. Ya, gereja. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya gini, saudara. Di dalam tubuh Kristus, di dalam eklesia, di dalam gereja, kita mesti concern sama orang yang berbuat dosa. Jadi kalau dalam eklesia ada orang yang berbuat dosa, ya, maka kita semua wajib ya menolong orang yang berbuat dosa itu supaya dia lepas dari dosanya. Nah, ini dosa apa? Bukan cuma dosa biasa, saudara. Ini dosa yang serius. Dia terikat dalam dosa dan dia mau murtad, mau meninggalkan eklesia. Ya, dia mau, saudaraku, seperti domba, 100 domba, yang satu itu, saudaraku, ya meninggalkan perhimpunan. Nah, dosa yang kayak begini, kalau saudara lihat ada saudaramu berbuat dosa serius, ya misalnya dia terikat dalam dengan pornografi, dia terikat dalam dengan judi, dia terikat dalam dengan apa, saudaraku, narkoba, dia terikat dalam dosa-dosa yang mengikat dia, dan dia sudah mulai jauh dari Tuhan. Ya, kalau orang berbuat dosa begini pasti jauh dari Tuhan dan mulai mau meninggalkan perhimpunan. Nah, mulai mau meninggalkan eklesia. Maka semua kita wajib melayani orang itu. Makanya ya Yesus bilang, kalau kau lihat, nah mulainya dari ayat 15 supaya bacanya nggak salah. Ayat 15 bilang, jikalau saudaramu berbuat dosa, ya. Jadi pokoknya kalau ada saudara berbuat dosa, nah dosa-dosa yang kayak tadi itu, saudara. Ya, ini bukan sekedar jatuh dalam dosa, tapi udah terikat dengan dosa. Nah, apa katanya? Tegurlah dia 4 mata, tegurlah dia berdua aja. Ya, 4 mata maksudnya. Nah, kata tegur di situ, saudara, bukan sekali-sekali, ya, tapi terus-terusan sampai dia lepas dari dosa itu. Jadi ini bukan sekedar disiplin rohani,
Ya, ada orang pikir, saudara, Matius 18 ini step-step disiplin rohani. Memang bisa dipakai sebagai step-step disiplin rohani, tapi ini lebih dari sekedar itu, saudara. Ini adalah pelayanan yang harus terjadi di dalam eklesia. Kalau ada orang jatuh dalam dosa yang kayak tadi itu, kita semua harus punya kewajiban melayani orang itu. Ya, nah, orang itu mesti apa, saudaraku? Ditolong, ditegur. Nah, kata ditegur itu dia dilayani sampai dia lepas. Nah, kenapa? Kalau dia dilayani itu kan lepas dia, saudara. Tapi kalau nggak lepas juga, nah, panggil 2, 3 saksi. Nah, inilah dia hafruta itu, saudara. Inilah kompak itu. Panggil 2, 3 orang. Kenapa? Karena 2, 3 orang ini powerful. Karena 2, 3 orang ini boleh menggunakan kunci kerajaan. Nah, barulah maka ya dikatakan, saudaraku, ayat 18, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, kalau 2, 3 orang itu menggunakan kunci kerajaan, mengikat dan melepaskan, maka orang yang terikat dosa itu pasti bisa terlepas. Karena di mana, saudaraku, ya, 2, 3 orang ini melayani, mereka boleh menggunakan kunci kerajaan. Ya, kita lihat ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini 2, 3 orang ini, saudara, yang sepakat punya kuasa yang dahsyat sekali menggunakan kunci-kunci kerajaan. Dan 2, 3 orang ini, saudara, waktu berkumpul Tuhan hadir di situ untuk melepaskan orang ini dari ikatan dosanya, saudara. Dia pasti lepas, pasti. Kalau, saudaraku, dia benar-benar domba, pasti lepas. Nah, tapi katanya kalau udah dilayani 2, 3 orang ini juga, nggak lepas juga. Iya, berarti katanya apa? Laporkan ke jemaat. Kalau dia nggak mau dengar juga, anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, maksudnya apa? Kalau 2, 3 orang ini kompak udah melayani dia, saudara, nggak lepas juga dia, saudara. Berarti ada kemungkinan dia memang bukan domba, dia masih kambing, dia belum lahir baru, saudara. Ya, tapi kalau orang lahir baru, dia terikat dosa, tersesat, dia bisa balik lagi, saudara. Kenapa? Karena dia domba. Nah, ini konteksnya domba, saudara. Tapi kalau dia dilayani, saudaraku, oleh 2, 3 orang ini, nggak menang-menang juga, ya sangat mungkin dia bukan domba, saudara. Makanya anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi saudara nangkep ya, ini ayat-ayat ini ya menunjukkan betapa dahsyatnya komunitas 2, 3 orang ini, saudara, yang Tuhan beri kuasa untuk bisa menggunakan kunci-kunci kerajaan untuk melepaskan orang dari ikatan dosanya. Jadi, saudara, nah, makanya kita mesti praktekkan ini dulu di dalam kompak kita. Dan praktekkan kompak kita melayani, saudaraku, orang-orang yang terikat dalam dosa ini. Ya, di kompak kita dulu, ada nggak yang terikat pornografi? Ada nggak yang saudara terikat judi? Ada nggak yang terikat, saudaraku, dosa-dosa yang berat, narkoba dan sebagainya? Kita sebenarnya nggak perlu kirim orang itu, saudara, ke rehab. Nggak perlu. Kompak kalau mempraktekkan kunci-kunci kerajaan ini, saudara bisa menyembuhkan ya orang itu, saudara. Ya, di kompak saudara. Atau kompak saudara melayani seseorang, bisa lepas. Ya,
Karena kompak itu dahsyat, saudara. Itu alat Tuhan untuk menghadirkan dan memperluas kerajaannya, saudara. Ya, untuk melepaskan, termasuk melepaskan orang dari dosanya. Nah, inilah saudaraku alasan yang keempat. Nah, yang kelima kita lihat saudara hari ini ya. Kompak itu adalah komunitas sebagai alat untuk menjangkau jiwa. Ingat saudara, Tuhan ya mengutus muridnya berdua-berdua untuk jangkau jiwa. Ya, nah jadi makanya saudara, Yesus pakai pola ini. 2-3 orang diutus jangkau jiwa. Ya, nah makanya kalau kita nggak ada kompak, kita nggak efektif menjangkau jiwa, saudara. Ya, kita lihat 12 murid berdua-berdua diutus, ya, diberi kuasa ya untuk apa, roh-roh jahat. Mereka diutus berdua-berdua. 70 murid juga diutus berdua-berdua. Ya, saudara. Nah, orang Kristen kayaknya nggak mempraktekkan ini, saudara. Mormon sama Saksi Yehova lebih taat. Mereka praktek ini, saudara. Kalau Mormon itu pergi nginjil berdua-berdua. Orang Saksi Yehova berdua-berdua. Orang Kristen enggak. Pergi juga enggak. Ya, saudara. Nah, makanya kompak, ayo. Saudara itu alat Tuhan untuk ya menjaring jiwa. Lebih tepat tuh menjaring. Pergilah, aku jadikan engkau penjaring manusia. Ya, karena konsepnya menjaring ikan. Lihat saudara, bukan mancing ikan. Ya, Tuhan Yesus itu menggambarkan seperti orang jaring ikan, demikianlah kita menjaring jiwa, saudara. Ya, jadi menjaring ikan nggak bisa sendirian, mancing bisa. Menjaring ikan rame-rame, minimal 2-3 orang. Lihat gambar ini, saudara. Ya, ini murid Yesus ya tangkap ikan itu, lihat 3 orang tarik jalaknya, bukan jalak, jaringnya lebih tepat. Jadi saudara, kita kalau jangkau jiwa jangan sendirian, perkompak. Ya, nah kompak itu alatnya Tuhan untuk kita jangkau jiwa. Ya, makanya ayo kita kompak, jangan ke dalam terus. Kita mesti, saudaraku, siap menjadi ya alatnya Tuhan untuk jangkau jiwa. Nah, yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat hari ini, saudara, ya, kenapa kita praktek kompak, ya, apa itu kompak? Kompak adalah komunitas yang bersinergi. Ya, kalau kita nggak ada kompak, kita hidupnya nggak bisa bersinergi, saudara. Nah, banyak sekali di Alkitab konsep 2-3, 2-3. Nah, ini salah satunya, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Ya, kenapa kita mesti praktekkan kompak, saudara? Nah, ayat ini menjelaskan pentingnya komunitas 2-3 orang. Ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik daripada dalam jerih payah mereka. Ya, saudara, berdua lebih baik dari satu orang. Kenapa? Karena mereka menghasilkan buah yang lebih banyak. Ya, jadi satu orang berbuah yaitu dikit, saudara. Tapi kalau berdua berbuah lebih banyak daripada satu orang. Nah, kenapa dijelaskanlah ayat 10 alasan-alasannya dan selanjutnya? Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Karena kalau berdua, saudara, dalam ya menghasilkan buah itu, ya mereka kalau jatuh ada temannya yang mengangkatnya. Tapi kalau dia sendirian, celaka dia, saudara. Kalau jatuh, nggak ada yang bisa mengangkat dia. Ya, ingat, saudara. Berapa banyak kita lihat hari-hari ini, saudaraku, kejatuhan, pemimpin kejatuhan, orang-orang percaya, saudara, kejatuhan pekerja-pekerja Tuhan. Lihat, perhatikan, orang-orang yang jatuh itu, saudara. Entah dia pemimpin, pekerja,
ya, atau senior pastor, saudaraku, ya, kebanyakan penyebabnya adalah karena dia sendirian, saudara. Nggak punya teman, ya. Orang yang sendirian, nggak punya teman, celaka, kata ayat ini, saudara. Why? Kalau dia jatuh, celaka. Ya, dia nggak bisa bangkit lagi, saudara. Dan dia nggak ada yang bisa, ya, mengangkat dia. Ya, jadi saudara, makanya kita harus punya teman, harus punya kompak. Saudara punya kompak enggak? Ya, makanya yang belum punya kompak, ayo, ya, saudara mesti cepat, ya, bergabung ke kompak. Tahun ini saudara harus punya kompak. Kalau enggak, saudara enggak bisa berbuah, ya, berbuah lebat. Dan saudara nanti jatuh di tengah jalan, saudara jatuh, saudara enggak akan finishing well, ya. Nah, kemudian ayat 11, alasan berikutnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, saudara, kalau dua orang tidur, dia jadi panas. Tidur di sini tentunya maksudnya bersekutu, ya, dekat. Ya, kalau kita bersekutu dalam kompak, saudara, terjadi transfer energi. Ya, api kebangunan rohaninya nggak akan pernah padam. Makanya kalau orang nggak punya kompak, saudara, bentar aja dia anget-anget tai ayam, saudaraku, ya. Sebentar kemudian padam, ya, nanti hilang dari peredaran, ya. Tapi kalau orang yang ada dalam kompak, revival terus, saudaraku. Karena terjadi apa, saudaraku? Transfer, saling transfer panas, energi rohani, sehingga api kebangunan rohaninya nggak akan pernah padam. Ya, mungkin padam sebentar, tapi saudaraku berapi-api lagi. Ya, kenapa? Karena dia terus saling membakar. Ya, bisa padam, bisa, tapi dia nggak akan terus padam. Dia akan kebakaran lagi, akan ada revival lagi, saudaraku. Ya, nah, ayat yang ke-20, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, saudara, kalau satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar nggak mudah putus. Ya, kalau saudara lihat, tali yang terkuat itu adalah kalau 3 tali dipilin jadi satu, itu tali terkuat. Kenapa, saudaraku? Karena 3 itu, saudaraku, bersinergi. Makanya Allah kita Allah Tritunggal, saudara. Ya, karena sinerginya sempurna. Nah, yang terakhir, saudara, kita lihat, ya. Jadi sama juga kayak kuda. Ya, kuda apa yang paling kuat? Kuda Belgia. Next, kita lihat. Kuda Belgia, saudara, itu satu kuda. Ya, kita lihat, saudara, gede sekali, ya. 4 kali kuda Batak, 4 kali kuda Sumba, saudara. Ya, 2 kuda ini bisa tarik balok-balok itu tanpa roda. Wih, kuat nggak, saudara? Nah, mari kita lihat datanya tentang kuda Belgia. Satu kuda Belgia bisa tarik 4.000 kilogram, 4 ton. Hebat nggak, saudara? Nah, tapi kalau 2 kuda Belgia narik beban sama-sama, mestinya berapa kilo? Mestinya 8.000 kilo. Betul? 2 kalinya. Tapi kalau 2 kuda Belgia narik beban sama-sama, daya tariknya bukan 2 kalinya, 3 kalinya, saudaraku. 12.000 kilogram. Inilah sinergi, saudara. Tapi yang lebih keren lagi, kalau 2 kuda Belgia itu saling kenal, kompak, hafruta, ya, mereka udah kenal dari muda, dididik dari muda sama-sama. Wih, ini kuda Belgia yang kompak, saudaraku, yang saling kenal, daya tariknya naik lagi, saudaraku, jadi 4 kali, 16.000 kilogram. Dahsyat, saudara. Makanya kalau saudara praktek, ya, kompak, saudara, hidup saudara akan
bersinergi dengan yang lainnya. Dan kompak itu dahsyat sekali, saudaraku. Nah, sampai di sini karena waktu, saudara, saya akan kembalikan ke teman-teman yang bertugas hari ini. Jadi saya berdoa supaya saudara ya mengerti apa itu kompak dan mengapa kita praktek kompak. Dan mari saudaraku kita ambil keputusan untuk hidup tertanam dalam kompak, ya. Yang belum punya kompak, ayo saudara bergabung ke dalam kompak. Yang sudah punya kompak, ya, bikin komitmen baru. Kita mau jadi kompak sejati, bukan kompak-kompakan, ya. Nah, mari saudaraku, saya minta maaf harus segera meninggalkan untuk ke Zoom yang lainnya lagi. Ya, saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk equipping-nya pada pagi hari ini. Teman-teman semua kita sangat diberkati. Jadi kita sekarang mengerti apa dan mengapa kompak. Minggu lalu Pak Edi sudah membagikan 3 hal apa mengapa kompak. Yaitu kompak adalah sistem pemuritan yang digunakan oleh Tuhan Yesus lebih Yahudi. Kedua, kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Yang ketiga, kompak adalah alat Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan Bapa. Dan hari ini kita sekali lagi eh, diberi pengarahan lagi bahwa kompak adalah alat Tuhan untuk menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah. Di kita dipanggil untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, di kompak-kompak yang adalah dipanggil adalah eklesia, ya, eklesianya Allah, gereja Tuhan panggil untuk memperluas kerajaan Allah. Itu sebabnya kita diberi kunci-kunci kerajaan untuk mendobrak, untuk menyerang pintu-pintu kerajaan kegelapan. Ya. Mari kita dobrak pintu-pintu kerajaan kegelapan di kota kita masing-masing, Jakarta, ya, dengan kompak-kompak yang ada. Lalu kelima kita bahas adalah komunitas sebagai alat untuk menjangkau jiwa, ya, menyaring jiwa. Jadi kompak adalah